An Abi Abdurrahman An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Datang hadis ini datang dari sahabat Abi Abdullah. Berarti ini anaknya Pak Abdullah. Siapa nama sahabat itu? An-Nu'man bin Bashir. Namanya Nu'man, putra dari Bashir. Berarti yang disebut ini berapa nama ini? Yang disebut berapa nama ini? 3. Yang pertama siapa? Anaknya. Yang kedua bapaknya. Yang ketiga kakeknya. Jadi nama anaknya Abdullah, bapaknya namanya Nu'man. Bapaknya Nu'man namanya Bashir. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Di Singapura pun juga begitu paspor. Kalau namanya cuma satu pasti harus disertakan dengan bin dan binti. Berarti kalau kita lihat-lihat yang benar itu Singapura. Di Indonesia itu kadang nama cuma satu huruf, ada nama satu huruf. Di Jawa tuh anak sekolah Y namanya, ada yang C. Makanya ibu punya nama anak itu minimal 2 kata. Lebih bagusnya 3 kata. Karena kalau bikin paspor sekarang kan nama satu kata harus diendos, ribet lagi kan. Makanya kasih nama. Tapi jangan sampai 10 kata. Nuruddin Zaini, Setia Negara, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Raya. Itu kebanyakan Pak Ustadz. Aprilia Susanti, Aprilia Susanti, Susilawati, Jarwati, Muninti. Itu kebanyakan. Nama anak ibu ada yang satu kata. Ibu punya anak namanya satu kata. Zaman sekarang jangan satu kata Bu ya. Karena kita kalau di Batam ini pasti akan punya paspor. Kalau enggak umroh. Makanya banyak jemaah tuh umroh itu namanya harus di-endorse jadi bolak-balik. Nu'man ini Bu, saya sampaikan Nu'man ini asli Madinah. Jadi Nu'man ini asli Madinah. Nama orang tuanya namanya Amroh bin Rawahah. Nama ibunya namanya Amroh bin Rawahah. Amroh bin Rawahah ini punya saudara adik namanya Abdullah bin Rawahah. Nah, yang dekat dengan Nabi paman dia, Abdullah bin Rawahah. Jadi ceritanya ini unik. Nu'man ini terkenal. Padahal hadisnya cuma 114. Jadi saat itu orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah diejek oleh Yahudi. Semua orang Mekah yang datang ke Madinah berarti siapa namanya? Golongan siapa kalau datang dari Mekah ke Madinah? Namanya muhajirin. Orang yang hijrah. Kalau yang di Madinah Ansor. Kita semua ini hebat-hebat semua ibu-ibu. Kalau ibu-ibu aja lah yang ngajarin. Jadi yang datang ke Madinah namanya muhajirin. Nah, dulu sama orang Yahudi di Madinah itu orang Yahudi banyak Bu. Ada namanya Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Khaybar. Kalau ibu mau tulis. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa orang Yahudi itu banyak dulu di Madinah. Karena sebenarnya Yahudi ini kan orang-orang peninggalan Nabi Musa. Tapi sekarang kalau sebut Yahudi ini kan kayaknya Israel gitu. Jadi dulu tuh rukun berhidup bersama dengan Nabi. Cuma mereka kan baru Nabi Muhammad. Dulu masih bernabikan Nabi Musa. Dan Yahudi ini tidak akur sama Nasrani ya. Kalau sekarang kan Kristen, beda sebenarnya Kristen dengan Nasrani, Yahudi. Makanya sampai sekarang di Israel itu benci sama orang-orang Nasrani, Yahudi. Tapi di Indonesia orang Nasrani dukung Israel ya. Padahal dibenci di sana. Jadi kata orang Yahudi, orang yang datang ke Madinah ini, tadi Yahudi apa? Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Makanya ada perang namanya Khaybar. Kalau ibu pengen tahu bahwa ada perang Khaybar, boleh diketik di Google perang Khaybar. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khaybar. Quraidah. Kata orang Yahudi, orang-orang yang datang ke Madinah pasti tidak hamil, takkan punya anak. Termasuk juga orang-orang Madinah yang ikut Muhammad, dia pasti tak punya anak.
Yahudi sukanya memang gitu. Jadi kalau ada di kampung ibu, teman ibu, tetangga ibu, tengoklah nanti. Tak mungkin dia kaya. Tengoklah nanti dia. Mana mungkin dia laku. Setelah nikah dia, iyalah gimana nggak laku, dia pakai pelet kok. Orang-orang kayak gini macam Yahudi. Ada di sekitar ibu. Nggak ada. Tengok tuh, sering nyinggung-nyinggung aku di WhatsApp. Ntar lagi mati dia. Itu tuh ciri-ciri orang Yahudi kayak gini, meremehkan orang lain. Dari dahulu sudah seperti itu. Tengok dia, pasti dia nggak bakal laku, pasti dia nggak bakal punya anak dia. Kenapa? Iya, dia ngejek-ngejek aku, pasti nggak punya anak. Setelah punya anak, iyalah bayinya bayi tabung kok. Ada aja alasan. Tahu maksudnya Bu ya, karakter Yahudi kayak gitu. Tapi Ibu jangan gara-gara ini langsung Ibu Yahudi kau kata Ustaz Nurdin. Jangan pernah bilang gitu. Maksudnya cukup Ibu simpan dalam diri sendiri. Jadi sifat-sifat Yahudi ini sudah dari zaman Nabi sudah ada. Suka ngejek. Nah ternyata lahirlah Nu'man gitu. Jadi ini adalah Nu'man ini sahabat Nabi yang lahir pertama dari sahabat Ansor sejak Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini bayi pertama. Makanya saya sampaikan ibu harus tahu kenapa Pak Ustadz saya jelaskan tentang masalah sahabat. Boleh jadi kita akan berjumpa nanti. Ibu kan selama ini Siti Aisyah, Siti Khadijah, berjumpa enggak? Boleh jadi ada orang yang masuk surga tapi gak ketemu sama hati. Kan penasaran kita. Macam mana lah hidung Siti Khadijah itu kan? Macam mana lah Siti Aisyah itu katanya ya Humairah, wahai perempuan yang merah pipinya. Ketika kena sinar matahari tambah merekah dia. Urat-urat yang hijau apa biru tuh urat tuh? Hijau atau biru? Biru atau hijau sih? Hijau. Nah ini biru, hijau. Yang mana yang betul? Jadi beda nih, padahal satu masjid Saum. Jadi ke Siti Aisyah tuh dari saking beningnya pipinya ketika terkena sinar matahari itu, luar biasa. Pak Ustadz boleh nggak istri saya dipanggil ya Humairah? Boleh-boleh aja karena itu panggilan saya Rasulullah. Masalahnya istri saya nggak putih Pak Ustadz. Tak mungkin kau bilang wahai Hajar Aswad. Nggak mungkin lo bilang Hajar Aswad. Jadi meskipun nggak putih, panggilan ya Humairah itu panggilan saya. Macam sekarang cinta. Gitu. Ada panggilan apa? Panggilan sayang. Kan banyak kan suami panggil ke istrinya dengan kata-kata yang mesra gitu kan. Atau wahai bebek ya beb. Bebek ya beb. Where are you babe? I miss you babe. Sampai di mana tadi Bu? Ini kalau saya kebablasan kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, udah dingin-dingin kayak gini. Saya kan kenapa saya pakai rompi? Karena saya pasti dingin di situ. Jadi Nu'man bin Bashir ini adalah Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama dari sahabat Ansor sejak Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Jadi ibu biar tahu ini sejarah ini agar kita nanti mulai jadi kita akan bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Abu Bakar. Kita tengok Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab katanya tinggi, tegap seperti apa modelnya. Kan pengen kita tahu seperti apa sih Khalid bin Walid, seperti apa Sayyidina Hamzah yang berperang, seperti apa Abdullah ibn Utsman, Abdullah ibn Zubair, seperti apa Hasan dan Husain. Kita pengen berjumpa nanti. Mudah-mudahan kita berjumpa semuanya Bu ya. Kemudian makanya Bashir sesuai dengan nama orang tuanya. Bashir itu artinya gembira. Jadi kalau pengen ibu seperti Nu'man ini anaknya, kasih nama Nu'man nanti, mungkin cucunya kasih nama Nu'man Bashir bin siapa. Kemudian Nu'man ini ibu suka syair, orangnya suka, istilah kalau sekarang suka menyanyikan lagu, syair-syair indah, sering memuji Nabi. Kemudian Nu'man ini diceritakan di sini khotiban mutakalliman. Beliau pandai berdebat, pandai berorasi, pandai berceramah. Banyak kiai dan ustadz alim lebih pintar dari saya, tapi sekali pegang mic tak bisa dia. Ada kan seperti itu? Ada orang yang pintar ceramah tapi disuruh mengajar santri nggak paham dia. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh banyak orang pintar ngisi ujian di SNPT anak-anak, tapi suruh ngomong tak bisa. Ada nggak seperti itu? Dia pintar ngomong tapi suruh ngisi ujian tak bisa. Pintar ngomong bahasa Inggris tapi disuruh menulis surat bahasa Inggris, banyak yang salah.
Karena kita terbatas. Begitu juga Nu'man bin Bashir, beliau itu sudahlah pandai, kemudian dia pandai berorasi. Ibu bisa tahu kan, mana ustadz, mana kiai, mana pejabat yang ketika berorasi menyentuh hati kita. Ada orang yang lebih alim dari orang yang pintar ceramah, tapi disuruh ceramah tak bisa. Tak bisa gitu. Kalau disuruh ceramah orang ngantuk semua. Jangankan ketika ceramah Pak Ustadz, nengok mukanya udah ngantuk saya Pak Ustadz. Padahal beliau alim. Karena memang setiap orang ini punya skill masing-masing. Berbeda dengan Nu'man bin Bashir. Sama dengan Wasil bin Atok, paham Mu'tazilah. Dulu ada namanya orang Wasil bin Atok. Dia itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini Bu, orang yang percaya bahwa manusia itu bukan tergantung Allah. Semua nasib dan takdir itu adalah ditentukan oleh manusia sendiri. Jadi kaya karena dia bekerja. Jadi dia sehat karena dia olahraga. Jadi tidak percaya dengan takdir Allah. Itu namanya Mu'tazilah. Nah, pencetus Mu'tazilah ini namanya Wasil bin Atok. Dia ini pinter berorasi tapi tak bisa mengucapkan R. Tak bisa mengucapkan R. Jadi kalau ngomong R, ada ular melingkar di rumah di pagar Pak Umar. Oh itu apa? Cadel. Oh siapa Bu? Oh ibu ya. Saya bukan ini. Enggak, kalau ini tak bisa R Bu. Kalau itu masih cadel. Yang hilang R-nya. Jadi ada ula di pagar Pak Umar, R-nya nggak ada. Nah, kalau ibu masih ada. Kalau cadel berarti seperti Nabi Musa Bu. Nabi Musa cadel. Kenapa Nabi Musa cadel? Karena ketika kecil makan bara api. Jadi dulu waktu kecil nanti dicurigain bahaya ini bisa membunuh Fir'aun. Sama Fir'aun dikasih makanan sama bara api. Kalau memang bayi ini ambil makanan berarti bayi ini sudah punya akal. Akhirnya memang cerdas kan dari kecil, tapi Allah mengizinkan kepada Musa untuk mengambil bara api. Bahaya, takut ketahuan rahasianya kan. Padahal kan dari wahyu Nabi Musa ini kan diwahyukan ke mamanya Bu. Nabi Musa ini nggak nunggu harus besar dulu jadi nabi. Dari kecil Allah sudah wahyukan kepada ibunya. Wa wahayna ila ummi Musa, dan aku wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini dipilih sebelum lahir. Kenapa? Karena hebat ibunya. Karena rajin. Jadi kalau pengen hebat ibu nih anaknya, maka dari sebelum dari kehamilan ibu sudah dijaga oleh Allah. Makanya banyak kan lahir langsung hafal Quran, lahir langsung bisa bicara. Imam Syafi'i itu sekitar 4 tahun sampai 6 tahun sudah hafal Quran. Karena memang sudah dari kandungan itu sudah dijaga oleh Allah. Jadi Nabi Musa itu Bu, sampai tua dia cadel. Makanya Nabi Musa bilang, Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkan dada saya. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan ikatan di leher saya. Jadi ketika berceramah kadang Nabi Musa itu tidak lancar, tapi badannya tegap, kuat. Kekuatannya seperti 30 orang. Dulu calon istrinya mau ambil air tak bisa karena tertutup guanya itu tempat air dengan batu yang besar. Nah, batu yang besar itu bisa bergerak kalau ada 30 orang yang mendorong. Sementara orang udah capek semua. Datang Nabi Musa cuma segini aja. Berarti kekuatannya ini 30 orang. Makanya ketika mukul Nabi Musa langsung mati orang. Kayak mana 30 orang? Pak, mati. Makanya Nabi Musa tak balik lagi ke kerajaan Fir'aun. Sembunyi Nabi Musa. Itulah cikal bakal kalau ibu. Kan Nabi Musa dirawat di kerajaan Fir'aun. Kok bisa jadi musuh, bisa jadi mengkudeta Nabi Musa? Karena Nabi Musa lari karena merasa sudah membunuh orang. Itulah kenapa Nabi Musa ketika dimintain syafaat oleh umatnya di akhirat, wahai Musa, aku minta pertolongan. Aku nih umatmu, nggak bisa aku kasih pertolongan. Kenapa? Aku pernah salah sama Allah. Meskipun nggak sengaja Nabi Musa. Makanya setiap nabi itu semuanya tidak bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh juga begitu. Apa Nabi Nuh? Saya tak bisa mendidik anak istri saya. Nabi Adam, karena aku diusir dari surga dengan Siti Hawa. Jadi semua nabi itu punya kesalahan masing-masing sama Allah. Makanya tak bisa memberikan syafaat di akhirat. Tapi Nabi Muhammad perfect tuh. Makanya beruntung ibu-ibu meskipun umurnya pendek, tapi kita spesial. Gimana kalau kita umurnya seperti Nabi Nuh 900?
Harus berapa kali ganti SIM dan KTP? 900 guys. 900 tahun. Kita 100 tahun, ada yang 100 tahun Bu Malaysia, Mahathir Muhammad. Tahun 1925 sampai sekarang 2025, berarti genap 100 tahun. Lebih tua 1 tahun dari Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth 1926. Pak Ustadz tahu, harus banyak baca. Nanti kalau suruh ceramah di kampus nanti apa materinya? Nah, itulah Bu pentingnya membaca. Baik. Bagaimana hadisnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar langsung. Berarti Nu'man bin Bashir ini Bu ada di depan Rasulullah. Nah, ini hebatnya hadis ini. Bagaimana hadisnya? Yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung ada dua. Innal halalah bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Tak perlu kau sok-sok tak tahu ini halal enggak ya. Semua orang pasti tahu halal dan haram, betul tidak? Innal halalah bayyinun, kata Nabi, kalau yang halal itu pasti jelas. Wa innal haramah bayyinun, dan sesungguhnya haram itu jelas. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma, di antara halal dan haram ada, di antara halal dan haram berarti tengah-tengah. Itu namanya umurun mustabihatun, perkara yang mutasabbih. Mutasabbih ini enggak jelas halal apa haram, meragukan. Makanya diambil kata mustabihat, maka disebut dengan namanya subhat. Sesungguhnya halal, kata Nabi, jelas, haram pun jelas. Di antara halal dan haram itu namanya subhat. Nanti kita bahas. Apa kata Rasulullah SAW? La ya'lamuhunna katsirun, dan banyak orang tidak tahu dan bahkan pura-pura tak tahu dengan perkara subhat ini. Lalu gimana subhat ini Pak Ustadz? Nabi menjelaskan, famanittaqas subhat, orang yang menghindari, orang yang takut dengan perkara subhat, faqad istabra'ah lidinihi, maka sungguh dia memelihara agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya, kehormatan dirinya dalam Islam. Waman waqa'a fi subhat, tapi orang kalau sudah memakan perkara subhat, melakukan perkara subhat, mengambil hal-hal yang subhat, waqa'a fil haram, maka tentu dia akan terjerumus dalam keharaman. Saya jelaskan, Pak Ustadz, saya punya tunangan Pak Ustadz. Terus? Nah, tunangan saya Pak Ustadz setiap malam minggu ngajak jalan-jalan Pak Ustadz. Terus apa yang kau tanyakan? Halal apa haram Pak Ustadz? Kayak mana kamu boncengan Pak Ustadz? Terus? Ya namanya juga tunangan Pak Ustadz. Sudah dikasih izin sama orang tua, gimana? Ya nyabu lah Pak Ustadz, perlu begini Pak Ustadz. Jalannya gimana? Pelan-pelan, apalagi ada polisi tidur Pak Ustadz. Blek. Saya contohkan ini yang rasio yang terjadi, betul atau tidak? Kalau ibu sudah punya mantu masih tunangan, dikasih apa tidak? Dikasih kan? Nah, tanya ke saya bilang gitu. Karena dalam Islam Pak Ustadz ada halal, ada haram, ada subhat Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, haram apa subhat? Saya tanya, tunanganmu itu mahrammu enggak? Sah atau tidak enggak? Kan masih haram. Ya haram Pak Ustadz. Kenapa kau masih tanya? Ini maksudnya Bu, paham ya? Jadi kalau sudah jelas jangan bilang subhat. Kalau sudah haram, haram jangan. Ya kan tunangan sama Ustadz, sebentar lagi nikah. Iya kalau nikah. Kalau kau mati, anak itu sudah apa namanya? Tak tahu deh. Sudah dibikin stempel di mana-mana misalkan. Paham maksudnya Bu? Ya paham lah, kalau udah tua semua nih paham. Stempel ungu, stempel pink. Apa maksudnya Pak Ustadz? Karena kata Nabi, faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang mendekati ke subhat, haram. Kalau yang masalah ini haram, saya bilang gitu. Kan pasti nikah, enggak bisa seperti itu. Enggak ada ceritanya. Jodoh itu di tangan Allah. Orang yang sudah menikah 20 tahun, 40 tahun masih saja bisa apalagi tunangan. Maka ibu saya sampaikan, mengaji kitab ini, sekarang sudah punya anak gadis, hati-hati. Kita nggak tahu kan, oh ya dia kan tunangan, kan seminggu lagi menikah. Iya kalau sampai seminggu. Emang ibu tahu yang terjadi besok apa tidak? Paham sampai sini ibu ya?
Saya bukan menyinggung dan menyindir ibu, tidak. Cuma kadang memang ada orang tua yang sangat senang dengan calon mantunya karena bawa Alphard. Ya saya kasih Pak Ustadz, mobilnya bagus Pak Ustadz. Saya aja kemarin lebaran dibelikan emas 10 kg Pak Ustadz. Sama calon mantu Pak Ustadz. Rupanya mau nikah nggak jadi-jadi, Alphard sudah tak ada. Rupanya diteliti Alphardnya rentan, bukan punya sendiri. Pak Ustadz tidak betul. Iya, kenapa Bu? Mas 10 kilo rupanya dia penggadaian, dia ambil menggadai entah surat tanah itu, ambil emas itu. Rupanya didatengin sama kantor pegadaian, Bu emasnya yang 10 kilo itu. Orangnya tak jelas. Enggak, ini sekedar contoh aja. Maksudnya Bu, ibu paham kan halal dan haram. Sekarang saya tanya, ayam, daging ayam itu kalau ibu menemukan ayam terus disembelih, maksudnya ayam disembelih milik sendiri, halal apa haram? Halal apa haram? Halal kan? Kalau nengok guguk sama B2, halal apa haram? Berarti jelas kan? Halal itu jelas, haram jelas. Tapi ibu masuk ke hutan tiba-tiba nengok kepalanya ayam, tapi bawahnya kodok. Gimana ceritanya? Ibu datang ke hutan Barelang, jembatan 5. Nengok ayam nih katanya. Kenapa Bu? Ibu ke hutan kemarin. Masya Allah, ini kan contoh Bu ya. Ibu nengok dari leher sampai ke kepala, ah? Emang kepalanya kepala apa Bu? Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau ibu nengok kepala ayam tapi kakinya kodok, ibu mau bilang halal apa haram? Ayo, tanya. Ibu datang ke hutan, tiba-tiba nemu ada hewan, kepalanya ayam sampai ke perut, tapi kakinya kaki kodok, jalannya pun loncat. Ayam apa kodok? Ibu yang nyaksikannya sampai 3 orang. Kan hewan juga. Maka saya tanya, halal apa haram? Nah, berarti kan ibu ragu. Itu udah subhan. Sampai di sini paham Bu ya? Ini yang dimaksud Rasulullah. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi kalau menurut akalmu dan menurut pemahamanmu tentang Islam, kalau nengok barang ini halal, ya halal. Ngapain kamu pura-pura tak tahu? Enggak lah Pak Ustadz, mohon maaf. Orang yang kerja di mana Bu? Di bandara. Di bandara. Berapa banyak orang tertinggal roti, lemper, bolu, betul tidak? Banyak. Pak Ustadz, setiap hari saya menemukan bolu Pak Ustadz, bolu roti ketinggal penumpang Pak Ustadz. Ini kalau nggak diamankan Pak Ustadz basi. Orangnya pergi ke Malaysia, umroh Pak Ustadz, lewat Malaysia, tak mungkin saya telepon lagi Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Saya tanya, menurut kamu tuh halal apa haram? Itulah Pak Ustadz ragu katanya. Sampai di sini paham kan? Berarti itu namanya subhat. Jadi gimana kalau subhat Pak Ustadz? Kalau subhat bukan milik kamu, makanya kata Nabi, faman ittaqas subhat, faman waqa'a fis subhat, waqa'a fil haram. Orang yang mendekati dan mengambil perkara subhat, maka dia sebenarnya sudah mendekati ke haram. Sama dengan tunangan tadi, awalnya memang boncengan Pak Ustadz, besoknya nginep sehari Pak Ustadz di rumah calon mertua Pak Ustadz, besoknya lagi gantian Pak Ustadz, besoknya lagi ke villa Pak Ustadz, kan mau nikah, akhirnya pilkada dicoblos sebelum pilkada. Macam mana? Lahirlah anak. Katanya gimana anaknya? Kenapa anak? Tak bisa anak ini menjadi ahli waris dari bapaknya. Kenapa Pak Ustadz? Karena kamu nyoblos sebelum pilkada. Kasah itu surat tidak sah. Paham sampai sini Bu? Hati-hati Bu. Makanya yang punya anak cewek, itulah mungkin kenapa saya nggak dikasih anak cewek sama Allah masih kan? Karena ya tapi saya doa terus di depan Ka'bah tuh, anak cewek ya Allah, anak cewek ya Allah. Karena anak cewek itu adalah pintu surganya seorang ayah. Maka suami ibu ini kalau punya anak cewek, beruntung suami ibu tuh. Udah punya kunci, tinggal pilih nanti pintu yang mana. Tapi syaratnya dididik dengan baik, jangan sampai tidak berjilbab. Justru kebalikannya, kalau anak nih perempuan tak berjilbab, maka ayahnya selangkah lagi masuk surga nggak jadi. Jadi kan antonimnya, kalau baik anak perempuannya, maka jelas ayahnya insya Allah surga. Tapi kalau anak perempuannya tak baik, dia neraka. Tinggal pilih. Makanya ayah itu berperan penting kepada anak cewek. Itulah.
Jadi gimana Pak Ustadz caranya biar bolu ini halal? Saya bilang, Pak, kalau biar halal roti ini Bapak jangan makan, kayak itu perkara subhat. Jadi gimana Pak Ustadz? Dibuang? Enggak dibuang. Kasih ke anak yatim, kasih ke orang-orang panti jompo, fakir miskin. Itulah kasih ke umat. Hadihi ummatukum ummatun wahidah. Ini adalah umat. Jadi apa? Ini asal dari umat dikembalikan ke Pak Ustadz, anak saya sama istri saya kan umat juga Pak Ustadz. Tapi kan umat-umat kaya kamu. Gitu maksudnya. Memang istrimu dan anakmu umat, tapi kan gak kekurangan. Kalau cuma bolu, belilah di WWK sih. WWK. Belilah di situ, ada toteles banyak-banyak, tinggal lebih ini. Ada juga di Bengkong epo-epo ana, ya kan. Pak Ustadz kok tahu ya? Saya kan dikasih berkat pulang. Wah, ini toteles nih. Paham sampai sini Bu ya? Perkara subhat. Makanya Nabi mencontohkan di sini, mohon maaf saya sampaikan di sini nih. Karro'i yar'a. Nabi mencontohkan seperti orang yang mengembala kambing, yang mengembala haulal hema, di tanah terlarang, maksudnya di padang yang tandus, belum ada pemiliknya. Yushiku ayyir ta'fi'i. Boleh jadi ketika dia dijatuhkan kambingnya ditaruh di situ ayyir ta'fi'i, maka dia akan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin, ketahuilah bahwa setiap raja heman memiliki tanah lapang. Jadi dulu Bu, ini kan menjelaskan tentang zaman dahulu. Setiap raja punya halaman luas, sawah luas, yang biasanya untuk berburu, biasanya digunakan untuk pacuan rusa, pacuan kuda, gitu kan. Kalau raja sekarang udah tak ada lagi punya tanah. Kenapa? Udah dibikin perumahan semua, digusur. Laut direklamasi, ya kan. Hutan digundul jadi perumahan. Itu pun habis itu suruh bayar WTO nanti kan, 30 tahun. Jadi sabar-sabar aja lah di Batam. Nah, begitulah kenapa ibu juga pilih Batam kan. Enak Pak Ustadz, deket Singapura katanya. Duduk aja kita nengok gedung Singapura. Jadi zaman dahulu tuh raja punya lahan Bu. Nah, apa maksudnya? Ala wa inna himallahi maharimu. Karena setiap tanah yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, kecuali sudah ada pemiliknya. Jadi begini Nabi mengatakan. Contoh subhat ini, ada orang yang menggembala kambing di sini ya, ada tanah masyarakat dan ini banyak rumput. Boleh digunakan rumput ini dimakan, digembalakan kambing di situ, boleh. Nah, di samping di sini ada tanah raja. Jadi di sini tanah masyarakat, di sini tanah raja. Berarti dipisah dengan pagar atau jalan setapak. Nah, maka kalau kamu mengembalakan kambing ditaruh di rumput yang dimiliki oleh umat dan masyarakat, halal, jelas halal ini. Tapi kalau kamu ditaruh di tempat raja, haram. Karena di situ sudah dipagar dan ditulis dilarang memasuki area. Macam di sini kan, milik pemerintah, kan BP Batam. Milik apa namanya lagi? Dilarang. Pokoknya apalah, kan ada kan pelanggung. Nah, berarti kalau kamu mengembala kambing di tempat punya raja, punya pemerintah, haram. Jelas apa tidak? Jelas. Tapi kalau kamu ditaruh di masyarakat, jelas haramnya, jelas halalnya. Kata masyarakat, silahkan gembala kambing di tempat yang lapang karena itu milik bersama. Ada tulisannya, silahkan yang menggembala kambing. Jadi kan haram jelas, halal jelas. Tapi di tengah-tengah ada jalan setapak. Di tengahnya ada jalan setapak. Maka kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, jangan kau gembala kambing di jalan setapak ini. Kenapa? Ini subhat. Ini pagar batas antara halal dan haram. Kenapa kalau digembalakan kambing di sini? Boleh jadi kamu kan nggak tahu apakah kamu mantengin mulut kambing itu makan rumput di mana. Kalau sampai kambing ini sampai ke sini makan rumput raja, maka jadi haram kambingmu makan rumput haram. Habis itu kambing kau jual menjadi kambing yang haram. Sampai sini paham? Maka yang subhat di mana? Jadi kata Nabi, sebenarnya hukum asal subhat ini ya sah-sah saja. Tapi kalau orang tidak menjaga subhat, famanittaqas subhat, siapa yang takut dengan perkara subhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdi, maka sungguh dia menjaga agamanya dan dia menjaga memelihara kehormatannya. Faman waqa'a fi subhat, siapa yang masuk ke tempat subhat,
waqa'a fil haram, maka pada akhirnya dia akan melakukan, memakan, mengambil, memanfaatkan perkara haram. Pak Ustadz, suami saya kerja di kantor, Pak Ustadz. Iya Bu. Nah di kantor tuh banyak Pak Ustadz, sisa-sisa besi, sisa-sisa tong sampah Pak Ustadz, sisa-sisa pena, sisa-sisa kertas Pak Ustadz. Terus gimana? Ya di kantor sudah tak dipakai lagi Pak Ustadz. Kan sayang. Jadi gimana? Saya bawa. Saya tanya, kamu sudah izin belum? Saya bilang gitu. Ya karena udah ditaruh di gudang. Bukan semua setiap bulan, setiap tahun kan ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Dilaporkan ke atasan, dilaporkan ke pemerintah. Uang anggaran 200 juta digunakan apa saja? Beli besi, beli kertas, beli pena. Mana kertas pena rusak? Dianggap rusak. Padahal pena nggak habis, nggak rusak. Cuma dibawa sama kawan ini. Saya tanya Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Kalau itu ibu bapak tahu barang itu adalah milik kantor, dan menurut bapak, logika bapak ini tidak dipakai, dan bapak tahu ini tak baik karena bapak dilaporkan tetap laporannya rusak, tetapi bapak amankan, itu haram. Saya bilang gitu. Jadi bukan subhat, bukan subhat itu. Kecuali sudah ada di bak sampah dibuang, tapi dipolesin lagi, itu masih masuk subhat namanya. Paham saya bilang gitu. Maka kalau ditanya halal dan haram itu jelas. Contoh yang paling banyak, Pak Ustadz, kami ada seminar keluar kota. Saya sampaikan begini, ini kan ibu ada banyak yang kerja di kantor soalnya kan, sampaikan maka hati-hati. Saya seminar Pak Ustadz keluar kota ke Kalimantan 5 hari Pak Ustadz. Anggarannya setiap hari dari mulai tiket, konsumsi apa segala macam sudah terdata. Terdata apa belum? Terdata apa tidak kan? Kalau orang seminar keluar terdata kan? Terdata. Jadi di laporan Pak Ustadz dia tulisannya naik pesawat Garuda. Naik pesawat Garuda. Tapi kenyataannya beli tiket Lion. Lion apa Lion? Lion. Dilaporkan Garuda. Sekarang saya tanya, subhat apa haram? Bingung kan? Dilaporkan ke atasannya bahwa naik Garuda, padahal naiklah Lion. Naik Garuda 2 juta, naik Lion 1.500.000. Berarti ada 500, tapi laporan 2 juta. Sekarang saya tanya, halal apa subhat? Haram apa subhat? Haram. Paham kan? Berarti ibu sudah jelas mana haram, mana subhat. Sampai di sini paham nggak dengan tentang subhat ini? Kalau subhat ini tengah-tengah. Kalau jelas ibu tahu ini haram, jangan bilang ini kayaknya subhat Pak Ustadz. Jadi kalau subhat dosanya kecil Pak Ustadz. Enggak ada kayak gitu. Seminar 5 hari, tapi dilaporkan seminar 5 hari, tapi kenyataannya rapatnya seminarnya cuma 2 hari. Dikumpulkan, kenapa? Udah yang penting tanda tangan 5 hari. Haram apa subhat? Haram. Tapi Pak Ustadz, hasil dari amplop saya bagi 2 sama Pak Ustadz. Ustadznya mikir. Ustadznya mikir. Jadi saya seminar 5 hari Pak Ustadz, laporannya 5 hari, tapi kenyataannya 2 hari. Halal, haram apa subhat? Haram saya bilang itu. Bukan saya, Ustadz yang lain. Setelah itu Pak Ustadz, tapi saya bagi 2 sama Pak Ustadz. Oh tunggu dulu ya, mungkin ada yang membolehkan. Ini kayaknya ikhtilaf ulama. Nah ini tak betul, bahaya Bu. Macam pilkada kemarin kan. Haram, korupsi. Sekali ustadznya dikasih 200 juta, Pak Ustadz ini bikin pesantren. Mantap ini kata. Tapi ini tak jelas Pak Ustadz. Enggak apa-apa, kita nanti bisa ada istighfar nanti. Kita sholat taubat nanti. Oh tak betul, walid ini. Paham sampai sini Bu ya? Oh kalau sudah dibagi 2 baru bilang dia masih tengok dulu kitabnya. Kitab yang mana? Pertama lantang haram. Tapi sekali bilang bagi 2 gimana Pak Ustadz? Oh tak betul Ustadz. Tak betul Ustadz ini ya. Paham sampai sini Bu ya? Nah, jadi di sini Bu disampaikan oleh Nabi SAW diperumpamakan orang yang menggembala kambing di tempat yang sudah jelas halal dan haram di tengah-tengah subhat. Kenapa dibilang subhat kata Nabi? Masih menyerupai, masih gamang antara halal dan haram. Berarti bisa dibilang haram Pak Ustadz. Apa haram? Haram dan halal. Halal dan haram. Enggak saya bilang itu subhat. Jadi orang yang sudah suka subhat maka sama dengan mohon maaf, ibu datang ke kondangan, kemudian ibu
habis makan selesai masih banyak sisa di piring itu kan, epok-epok risol. Nah, ibu masukkan ke tas. Saya tanya, halal, haram apa subhan? Ayo, ayo bu. Ayo. Ya. Nah, itu baru mantap. Cuma tengok dulu ekspresinya bu. Kalau tuan rumah terserah lang. Ah, itu subhan bu. Secara lisan halal, tapi secara muka haram. Enggak bu, makanan itu disediakan untuk makan. Tapi kalau dibawa pulang kan nggak ada tulisan. Kecuali tuan rumah, ibu-ibu, jangan besti-besti yang udah makan, kalau masih sisa silahkan bawa ke rumah. Mantap, merdeka, rebutan. Ini kan kadang tengok tuan rumah lagi sikit. Jeruk, epok-epok. Yang senyum-senyum ngalamin ya ini. Nah makanya saya tanya, kalau ibu ngambil sisa-sisa jajan di kenduri, di kondangan, di akikah, pernikahan, saya tanya sekali lagi, haram apa subhan? Haram itu jelas. Iya bu. Kan ibu, contoh, kenapa ibu ngambilnya diem-diem? Coba saya tanya. Bukan ibu lah, bukan ibu-ibu yang lain. Ibu yang lain. Pak Ustaz tidak betul langsung nuduh aja, enggak. Ada yang juga sampai mau ngantri makanan di bawah tasnya. Plastik. Pas ngantri makanan bukan dimasukkan ke piring, dimasukkan rendang sama ayam kelapas. Memang sedia itu plastiknya. Pak Ustaz tahu dari mana? Di media sosial, TikTok banyak. Iya. Paham saya bu ya? Ini bu pentingnya ibu mengaji. Jadi ibu bisa bedakan. Jangan sampai enggak bang, ini kan aku ngambil dari kondangan. Kayaknya halal. Kayaknya halal gimana? Nah kayaknya itu yang bahaya. Makanya saya bilang jangan suka membuat logika sendiri. Kita ini hidup di dunia sesuai selera Allah, bukan selera kita. Jadi kalau menurut Allah haram-haram, jangan di otak lagi. Enggak, kayaknya cuma sedikit aja. Sedikit cuma epok-epok kok pasti ikhlas. Kenapa kalau memang kamu yakin orang ikhlas, kenapa nggak ngomong? Itu masalahnya kan. Ada nggak orang yang ngambil makanan tuh nggak izin? Ada kan? Bawa pulang ke rumah kan? Rupanya sampai kepenuhan, sampai tercecer, jatuh epok-epok sama risol. Enggak, ini kan mumpung ini yang dibahas masalah subhan ini. Nanti saya potong videonya, saya kasih ke Bu Ketua biar tahu. Oh iya, nggak boleh gitu bu. Berarti ibu sudah jelaskan. Ini maksudnya hadis halal itu haram itu Kalau masih nggak jelas namanya hitam haram, putih halal. Yang nggak jelas ini apa namanya? Pinter semua. Jadi kalau dibawa epok-epok sama risol, abu-abu apa hitam apa putih? Hitam lah itu bu. Abu-abu ini contoh, mohon maaf ibu jalan. Nah ini namanya lukotoh bu. Apa namanya? Lukotoh barang temuan. Ibu pulang dari sini ketemu duit 200.000. Pas di jalan sana tidak ada rumah, kantor pun jauh. Nah itu namanya subhat. Jadi gimana kalau barang temuan Pak Ustadz? Tunggu sampai 1 tahun. Selama 1 tahun ibu silahkan siarkan. Ya ibu doa aja. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang punya 200.000 ini setahun ibu doa kayak gitu terus. Iya memang. Iya. Misalkan ibu ketemu dengan duit 200, ibu banyak berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya duit tak datang, tak nampak di pasar. Setahun. Iya. Kenapa bu? Nah itu malah bagus. Nah diinfakkan ke masjid atau anak yatim. Tapi ibu jangan bilang bahwa ini nemu. Udah sampaikan aja. Udah silahkan. Ini halal gitu aja. Makanya saya bilang tadi kan, kalau sesuatu yang tertinggal di pesawat, jajan bolu, jangan bawa ke rumah dimakan anak istri, bagikan ke fakir miskin, bagikan ke anak yatim. Itu namanya Jadi dari umat kembali ke umat. Anak kita sama istri kita, suami kita itu juga umat, tapi kan kita mampu. Jangan sampai bu, mohon maaf, jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram. Kullu lahmin nabata min haram. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka semuanya tidak akan ada keberkahan. Mohon maaf ketika ada anak, kenapa anak saya Pak Ustadz ngafalin sampai 3 tahun nggak hafal-hafal?
cek makanannya. Innallaha yuhibbut thayyib. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, maha baik. Yuhibbut thayyibah, suka dengan yang baik-baik. Kulu, makanlah kamu, wasrabu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu dari rezeki Allah yang baik, yang halal. Jadi ibu juga tanya sama suami, "Bang, abang dapat dari mana?" Gaji suami setiap bulan 20 juta misalkan. Tapi tiba-tiba pulang ke rumah dapat 100 juta koper. Ibu kira-kira nanya atau tidak? Betul. Mama, aku bawa 100 juta mah, nanti ku belikan emas 10 kilo mah. Oh iya, cepet lah bang. Dapat dari mana bang? Rizki katanya. Oh enggak, tanya-tanya, harus tanya. Curiga, takutnya suami kita dapat janda kaya. Cuman kalau itu tak apa-apa, mau tak betul. Enggak, kalau dapat janda kaya berarti halal. Halal. Ibu, suami, jangan-jangan. Misalkan ada suami menikah tiba-tiba dapat duit 100 juta, boleh ibu menikah suaminya? Betul lah, 100 juta loh. Oke, baik. Makanya ibu setiap suami itu dapat rezeki tanya, "Bang, ini dari mana?" Aku nggak mau bang, aku bukan nggak mau dengan uang ini bang. Aku nggak mau anakmu dan aku sendiri memakan sesuatu dari perkara haram. Nggak berkah hidup kita bang, nggak berkah. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka sungguh dia tidak ada keberkahan, kata Nabi SAW. Maka semua dagingnya haram. Jadi setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka jadi haram. Susah. Kenapa? Karena mata ini sudah dihasilkan dari darah yang haram. Susah nih Al-Quran. Karena tangan dihasilkan, kan ketika kita makan jadi darah kan. Darah mengalir ke otak. Otak ini pikirannya kotor terus. Mulut karena sering ngomongin yang jelek-jelek, mungkin ada makanan yang haram masuk, sehingga mulut ini sukanya mau ngomong yang ngoceh, yang jelekin orang, yang bergibah. Maka cek, sebagai ibu, ibulah yang mau cek di rumah. Sama dengan ada dulu namanya Nik Aziz, menteri besar di Kelantan, Malaysia kan, Kelantan. Beliau itu ketika kajian subuh sampai ke pasar-pasar itu luar biasa yang nengok kajiannya. Namanya Nik Aziz, ibu ketik di Google, Nik Aziz, menteri besar Malaysia. Dari saking banyaknya pengikutnya, sampai ke pasar, dari masjid sampai ke pasar penuh orang ikut ngajian. Apa yang menjadikan beliau itu, padahal biasa saja kajiannya, apa yang menjadikan dia populer? Beliau setiap hari datang dimanapun dia bawa piring sendiri. Bukan berarti jijik, dia bawa piring sendiri, piringnya nggak mahal. Karena dia menjaga sesuatu yang takut ada najisnya. Hati-hati, subhat itu kan, orang yang takut subhat itu namanya hati-hati. Warok namanya. Jadi dia ambil piring sendiri, takut nanti ketika makan sisa piring dari orang itu dari ini. Masalah kehati-hatian ini kan bukan hanya sekedar dari makanan yang najis, bukan pakaian saja, tapi dari makan yang kita makan. Makanya ibu datang ke pasar mau makan di kedai di kaki lima, ibu tengok dulu. Kalau ibu pengen sempet, tengok dulu bagaimana cara nyuci piringnya. Ibu tahu kan, satu ember kecil itu jadi 100 piring, bisa kan? Nah, main celup-celup yang penting lapsak. Nah, nengok ayamnya entah di mana di baju, digoreng gurih Pak Ustaz. Bahkan minyak jelantahnya pun sampai warna abu-abu, bukan abu-abu lagi Pak Ustaz. Tapi itulah yang enak kan? Itulah yang enak. Maka ibu hati-hati. Kalau pengen memang ibu hati-hati dalam makanan. Tapi kalau ibu seperti ini biasanya nggak jadi makan. Setiap warung tempat dapurnya kan pasti jorok. Maka kalau pengen Pak Ustadz gimana? Kalau ibu nggak mau hati-hati, pengen nggak jadi risau ragu-ragu Pak Ustadz, ya udah ibu tak usah pikir-pikir, datang duduk makan silakan pergi. Kalau ibu masih datang ke toiletnya, datang ke dapurnya, ibu nggak jadi makan, betul atau tidak? Justru yang jorok-jorok itu yang enak. Coba lah tengok. Yang tempat jorok itu yang enak. Pak Ustadz kok tahu? Pernah juga saya makan, jorok kali, tapi kok enak? Kayak mana ceritanya? Jadi ini Aziz ini bu, dari saking hati-hatinya. Maka ibu setiap hari jaga, ibulah yang memerankan penting di rumah, menjaga kesucian dari baju suami, baju anak. Jangan sampai cara mensucikan ini dicampur-campur. Ada tai anak yang masih kecil itu kan, dimasukkan, dikumpulkan dengan baju suami, dipisah. Dibuang dulu kotoran dari celana itu dari anak, baru itu sucikan. Jangan langsung masuk ke ke mesin cuci semua. Pisahkan, terutama punya suami, ibu jubahnya. Ibu lah yang bertanggung jawab. Jadi yang mengantar ke surga satu keluarga itu dari ibu, dari mulai cuci, pakainya harus bersih.
Harus najis dulu baru airnya yang datang. Baik, lanjutkan kalimatnya. Nanti pertanyaanku. Ala wa inna likulli malikin. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Mudghah itu, Bu, mudghah itu diambil kata madghah, segenggam. Ada daging segenggam dalam jasad kata Nabi. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, semua anggota menjadi baik. Kalau rusak segumpal daging ini, maka seluruh rusak. Ala wahyal qalb, sesungguhnya daging itu namanya hati. Tapi yang dimaksud Rasulullah itu bukan hati yang di ulu hati itu. Ada namanya orang kena penyakit batu empedu, itu kan di ulu hati. Itu bukan hati itu. Yang dimaksud Rasulullah itu heart. Ibu ketik heart itu apa artinya? Hati kan? Padahal hati itu jantung. Yang dimaksud Nabi itu jantung. Ya kalau orang ada tak terima, oh jantung hati-hati, ya udah gabung aja si jantung hati. Oh, itu kan jelas lah. Jadi hati ini yang dimaksud Rasulullah, qalb itu adalah jantung. Maksud kata Rasulullah, di dalam badan itu ada jantung. Kalau jantung ini baik, semua jadi baik. Kalau jantung ini rusak, maka semua rusak. Mohon maaf, dari sisi penyakit kesehatan. Kalau jantung sudah tidak normal, maka tak bisa memompa darah datang ke otak. Itu dari sisi penyakit. Kalau dari segi makanan segala macam, kan darah itu yang memompa gimana, Bu? Yang memompa jantung kan? Darah bisa datang ke tangan kita, ini bisa bergerak. Makanya orang stroke begini tak bisa gerak karena tidak ada aliran darah. Kenapa? Jantung sudah tak bisa mengirim darah ke tangan. Jadi pusat kehidupan kita di sini. Apa kata Nabi? Ini masalah tentang penyakit hati. Ini masalah tentang ibadah. Ini tentang masalah makanan. Kalau hati ini dihasilkan dari darah yang tak baik, dikirim ke otak, otak jadi tak baik. Dikirim ke mata, mata jadi tak baik. Dikirim ke mulut, mulut jadi tak baik. Pertanyaannya, Bu, unik hadis ini. Gimana ceritanya Rasulullah? Yang pertama cerita haram, yang kedua cerita tentang halal, cerita tentang subhat, cerita tentang Nabi Muhammad bahwa ada orang mengembala kambing di tempat raja. Kok tiba-tiba bicara masalah hati? Bisa ngangkap nggak? Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, jangan salahkan tangan. Dosa yang dilakukan oleh tangan bukan salahnya tangan, tapi salahnya ini. Dosa yang dilakukan oleh mata kita bukan mata yang berdosa, tapi ini yang salah. Paham sampai sini? Jadi dalam tubuh kita ini semua yang bergerak, yang berdosa bukan mulut, yang berdosa bukan mata, yang berdosa bukan kaki, yang berdosa bukan tangan. Siapa yang berdosa? Apa yang berdosa? Kenapa? Karena hati ini yang menggerakkan darah dan yang menggerakkan otak. Oh Pak Ustadz, bukannya otak? Iya, memang kombinasi hati dulu. Jadi otak ini bekerja dari hati dulu. Makanya banyak orang sakit, naik asam lambung, stroke, tensi, jantung pakai ring. Itu kan bukan masalah makan, hatinya tak baik. Paham sampai sini? Gelisah terus di rumahnya. Kenapa? Karena nengok tetangga julid, nengok tetangga beli mobil baru, beli rumah. Ini loh, Bu, yang bikin sakit hati. Betul tidak? Kawan kok semakin hari semakin cantik. Iyalah, skincare-nya 3 juta setiap minggu. Oh, kamu masih pakai bedak Kelly, cuman mau glow. Dipikirin tiap hari tiap malam. Paham sampai sini? Penyakit itu di sini, Bu. Nabi sudah mengatakan kalau ini baik, memandang dengan baik, sahabat, menyapa tetangga, meskipun tetangga musuhin kita tetap aja sapa, maafkan mereka. Datang ke pengajian, nengok ustaz, berkumpul dengan orang soleh, rajin bersedekah, aman semua. Jadi ini yang mengontrol, Bu. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Di ubun-ubun, di mana kok ubun-ubun Allah menyampaikan yang berdosa? Iya, karena yang mengontrol otak ini adalah hati. Jadi dari sini pangkalnya dulu. Maka betulkan hati, makanya ada istilah penyakit hati. Sampai sini paham, Bu, ya? Makanya Nabi menjelaskan tentang masalah hati. Makanya di surat apa ini? Surat saya sampaikan di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin afqaluha. Apakah kamu tidak memikirkan tentang Al-Qur'an? Apakah dalam hati itu sudah ada kunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal dari segala masalah itu dari hati. Makanya Nabi menyebutkan tentang hati. Sampai di sini dulu kajian. Nanti silahkan bertanya seluas-luasnya.
apa yang tidak dipahami dari isi hadis ini, dari awal, dari mulai tentang sahabat sampai ke tentang masalah hati yang dibawa ini. Nah, silahkan Bapak Ibu.